Hai hello anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Saat ini kita masih tetap beribadah di rumah. Oleh karena itu gereja kita mengirimkan acara ibadah pengganti yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu HKBP Galatia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai hello anak-anak sekolah minggu. Hello, hai. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, fantastis, yes. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan guru-guru sekolah minggu di sini pada Minggu 12 Juli 2020. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini dan kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul KASIH. Masih ada sukacita? Tentulah ya, masih ada. Baiklah, kakak akan mengingatkan ayat hafalan untuk bulan Juli yang diambil dari Amsal 4 ayat 5. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Dihafal ya. Oke, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat, Tuhan melihat. Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat dan anugerah Tuhan yang dapat kami rasakan di sepanjang hidup kami. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami bisa merasakan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saatnya juga Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati pikiran kami,
hati pikiran anak-anak sekolah minggu untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga mereka dapat melaksanakannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Ajarlah anak-anak ini Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya dari kitab Amos. Ya, Amos 5 ayat 14 sampai dengan 15. Sudah? Masih ingat nggak Amos itu di mana letaknya? Iya, dalam perjanjian lama. Oke, Inang bacakan dari Amos 5 ayat 14 sampai dengan 15. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan tadi cerita tentang mencari yang baik ya, tentang hidup dan mati. Katanya sih kita harus mencari yang baik dan menjauhi yang jahat. Nah, ini dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa ya? Kenapa Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel supaya mencari yang baik dan menjauhi yang jahat? Nah, sebelumnya kita lihat dulu siapa yang disuruh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mencari yang baik dan menjauhi yang jahat, yaitu adalah Nabi Amos. Jadi, Nabi Amos ini adalah seorang nabi yang berprofesi sebagai seorang peternak ya. Nabi Amos ini juga pemungut buah arah hutan. Nah, Nabi Amos disuruh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel karena bangsa Israel itu telah mengabaikan perintah Tuhan dengan melakukan banyak kejahatan. Ya, kemudian mengapa Tuhan memerintahkan Nabi Amos untuk mengingatkan bangsa Israel tadi? Yaitu karena melakukan banyak kejahatan. Yaitu apa kejahatannya? Kejahatannya itu tidak berlaku adil bagi sesama bangsanya. Kemudian mempunyai gaya hidup mewah, berpesta pora, dan juga mereka mau menindas orang yang miskin dan lemah. Ayo, siapa yang seperti itu? Yang suka menindas teman-temannya karena dia miskin atau karena dia tidak cukup kuat untuk melawan? Nah, ayo yang seperti itu harus bertobat. Nah, Inang punya suatu cerita. Jadi pada zaman dahulu kala hiduplah dua orang pemuda. Jadi kita sebut saja namanya si baik dan si jahat. Mereka ini sudah berteman sejak kecil karena senasib tidak punya orang tua. Keduanya hidup sama-sama dalam kemiskinan. Namun bedanya, si baik adalah sosok seorang yang pekerja keras, yang selalu membagi rejeki atau makanannya kepada si jahat. Nah, sedangkan si jahat selalu berada di rumah, bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Kemudian suatu pagi mereka sedang duduk dan berbincang seperti biasa di depan rumah mereka. Si jahat mengaku sudah bosan dalam kemiskinan. Ya bosanlah kan, orang tadi nggak mau bekerja, malas-malasan. Nah, dia sedang berpikir nih, bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak dan dalam waktu yang singkat bisa hidup kaya raya. Nah, kemudian si jahat nih mengusulkan kepada si baik. Apa katanya? Hei, baik, aku punya ide nih. Bagaimana kalau kita cegat saja kereta-kereta yang datang
dari arah rumah kita ini. Kan biasanya itu ada yang lewat tuh kereta-kereta kerajaan yang membawa upeti, isinya banyak. Itu ada isi-isinya berupa emas. Nah, si jahat ini mempunyai ide yang sangat buruk. Siapa tahu mereka mendapatkan harta yang berlimpah dengan begitu, kata si jahat. Tapi si baik apa katanya? Aku tidak mau. Lebih baik kamu bekerja daripada buang-buang waktu melakukan hal seperti itu, kata si baik. Nah, benar saja ya. Tidak berapa lama kemudian kereta upeti yang dari kerajaan itu lewat. Teng tong 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 teng treng treng. Nah, kan lewat dia. Bruk! Ada sesuatu yang jatuh. Ada suatu benda yang jatuh di sana. Kemudian mereka berpikir, apa itu? Kata mereka. Sesampainya di luar, mereka melihat ada satu karung besar milik kerajaan yang jatuh. Tetapi si baik ini memanggil-manggil, hai tuan, sini, benda yang kamu bawa jatuh, katanya. Tetapi tidak mendengar, orang yang di kereta itu tidak mendengar. Nah, si jahat bilang, sudahlah baik, percuma kamu panggil mereka. Mereka nggak akan dengar teriakanmu ini. Mungkin ini sudah rezeki kita, kata si jahat. Setelah mereka buka, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata karung itu berisi banyak koin-koin emas. Wah, si jahat kegirangan. Tetapi si baik berkata, lebih baik kita mengembalikan. Kita harus kembalikan koin emas ini. Ini bukan milik kita, kata si baik. Kamu polos banget sih. Ini jelas-jelas rezeki kita, jawab si jahat singkat dan ketus. Si jahat yang sudah gelap mata berlari kecil. Dia ke dapur. Dia ambil pisau. Kemudian dia tusuk sama si baik. Akhirnya si baik jatuh. Kenapa dia tusuk? Karena si baik ini berusaha mengumpulin koin emas tadi supaya dia kembalikan pada kerajaan. Tetapi si jahat tidak setuju. Dia berpikir, saya akan membawa semua barang-barang ini. Saya akan hidup kaya raya. Saya akan hidup enak, kata si jahat. Rupanya pengawal kerajaan tadi datang. Mereka mencari ke setiap rumah. Dan mereka menemukan rumah si jahat dan si baik. Mereka mengepung rumah itu. Dan akhirnya si jahat pun ketakutan. Dia berlari lewat belakang. Tetapi si jahat tidak berhasil. Karena apa? Karena banyak pengawal kerajaan yang datang untuk mengepung rumah itu. Akhirnya si jahat itu ditangkap. Nah, setelah ditangkap, apa kata si jahat ini? Dia dimasukin kemana? Si jahat itu dimasukin ke dalam penjara kerajaan. Dia menangis, menyesal karena dia tidak mengikuti perkataan si baik. Tetapi dia masih mau kan mengakui kejahatannya itu, masih mau menyesali kejahatannya itu setelah dia di dalam penjara. Nah, kemudian dia baru menyadari bahwa mencuri itu adalah bukan jalan yang baik. Nah, setelah 1 bulan datanglah si baik untuk mengunjungi si jahat ini. Si jahat kaget. Kenapa? Karena dia tadinya sudah menusuk si baik. Dia kaget. Astaga, kok kamu tidak mati? Kamu belum mati, kata si jahat dari balik penjara sambil menangis. Tetapi kata si baik, Tuhan menyelamatkan aku. Setelah kau tusuk aku, tetangga sekitar membantuku dan mengobatiku. Tak lama kemudian para ajudan datang dan membawa kabar baik bahwa si jahat ini boleh dibebaskan. Dan si jahat terkejut, kenapa dia bisa dibebaskan? Ternyata si baik sudah menjelaskan kepada raja tentang persoalannya itu. Akhirnya si jahat pun
bebaskan. Nah, apa yang kita ambil dari kisah itu? Yaitu kisahnya si jahat itu akhirnya dia mau mengakui kesalahannya, dia mau bertobat, dia mau menjadi anak yang rajin. Dia bekerja di pasar dan si jahat itu si baik tadi bekerja di pasar, si jahat itu dia berburu. Jadi intinya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita berdampingan dengan orang lain haruslah saling tolong menolong. Apabila kamu orang baik, teruslah berbuat baik. Jangan pernah membalas kejahatan dengan orang lain. Lihat kan si baik tadi dia tetap mengunjungi si jahat. Apabila kamu orang jahat, mulailah berbuat baik. Karena setiap orang pasti belajar dari kesalahan atau kebaikan orang lain yang dilakukan olehmu. Jadi Tuhan pun sudah mengingatkan bangsa Israel supaya tidak melakukan kejahatan tetapi mencari yang baik, supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan mau mengasihani supaya kita hidup dengan penuh berkat. Amin adik-adik sekolah minggu. Jadi jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan jauhilah yang jahat. Terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ajarkan untuk menjadi anak-anak yang tetap mengasihi sesama kami. Kami percaya apa yang telah kami dapatkan setiap hari dalam pendidikan kami di rumah, di sekolah, di gereja, mengajarkan kami untuk berbuat yang baik dan menjauhi yang jahat. Biarlah kiranya itu dapat kami terapkan, dapat anak-anak sekolah minggu terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya hidup mereka bisa berkenan di hadapan Tuhan, dan mereka juga bisa mengasihi sesama mereka meskipun itu musuh mereka, karena kasih itu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah pagi ini kami menikmati sukacita dari Tuhan. Kami berbahagia karena Tuhan Yesus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul 12 Murid Yesus. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa